Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Risma Sauminul Badaria yang akan menemani Anda di sela aktivitas selama beberapa menit ke depan dalam acara Breaking News yang menyajikan info-info terbaru, eksklusif dan aktual. Berbicara tentang bangunan bersejarah yang ada di Indonesia, mungkin kita sudah tidak asing dengan salah satu bangunan bersejarah yang menjadi ikon ibu kota DKI Jakarta. Ya, Monumen Nasional atau yang lebih dikenal sebagai Monas. Monas merupakan bukti perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Usai memperingati Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1954, dibentuklah Panitia Tugu Nasional yang diketuai oleh Sarmoko Martokusumo. Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 17 Februari tahun 1955, sebuah sayembara digelar secara terbuka untuk mencari rancangan Tugu Nasional terbaik. Sayembara ini berhasil menarik banyak arsitektur di Indonesia. Namun, hanya ada satu karya yang dipilih oleh Presiden Soekarno, yaitu rancangan milik Frederick Silaban. Presiden Soekarno menyebut rancangan Frederick Silaban memenuhi kriteria. Soekarno sempat meminta keinginan khusus agar Monas berbentuk lingga dan yoni, yang berasal dari Sanskerta. Sayangnya, model yang diinginkan Soekarno itu membutuhkan biaya besar sehingga pembangunan Monas pun sempat ditunda. Biaya yang besar membuat rencana pembangunan Monas menuai kontroversi dan kritik. Pasalnya saat itu kondisi keuangan negara sedang tidak stabil. Upaya Presiden Soekarno untuk mewujudkan keinginannya itu akhirnya berhasil berkat bantuan dana dari pemerintah dan sumbangan sejumlah pihak termasuk pengusaha. Presiden Soekarno meminta bantuan arsitek Sudarsono untuk melanjutkan rancangan Frederick yang tertunda. Arsitek Sudarsono menambahkan angka 17, 8, dan 45 yang melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia, yakni 17 Agustus tahun 1945 dalam rancangan Monas. Monas yang berbentuk lingga yoni ini memiliki filosofi tersendiri. Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lingga berarti pilar cahaya dan yoni adalah energi sakti yang memberi kekuatan. Dilansir dari simbol lingga dan yoni, bagian Tugu Monas ini pun dilapisi emas murni seberat 50 kg yang menyerupai lidah api kemerdekaan. Terdapat pula pelataran cawan yang terletak di bawah tugu. Kedua simbol Sanskerta tersebut berpadu melambangkan kesuburan dan keharmonisan Indonesia. Pembangunan Monas tahap 1. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1961, pembangunan tahap pertama Monas mulai dilakukan dengan mengambil perencanaan, konstruksi hingga material dari dalam negeri. Pada tahap pertama pembangunan dimulai dengan menancapkan pasak beton yang berjumlah 284 sebagai pondasi. Pembangunan pondasi dan dinding berlangsung hingga tahun 1963. Pembangunan Monas tahap 2. Pada tahun 1966 hingga tahun 1968, pembangunan tahap kedua Tugu Monas kembali berlangsung untuk melengkapi tahapan sebelumnya. Namun, pembangunan kedua sempat tertunda karena adanya gerakan 30 September dan kembali dilanjutkan pada tahun 1969 sampai tahun 1976. Pembangunan Monas tahap akhir. Pada tahap akhir yang dilakukan pada tahun 1969 sampai tahun 1976, pembangunan dilanjutkan dengan menambahkan diorama hingga museum bersejarah. Setelah seluruh pembangunan Monas rampung, Presiden Soekarno meresmikannya pada tanggal 12 Juli tahun 1975 dan mulai dibuka untuk umum. Dengan berujuk kepada konspirasi sebuah monumen, yaitu adanya monumen dan patung pahlawan berkuda, maka Presiden Soekarno menempatkan patung perunggu di Penegoro di bagian utara pelataran Monumen Nasional yang dibuat oleh pemahat Italia Profesor Mario Bito atas jasa Konsul Jenderal Dr. Mario Bito pada tanggal 17 Agustus tahun 1965. Untuk mengenang kembali sejarah Indonesia, dibuatlah 48 kotak plus 3 kotak di tengah ruangan, sehingga menjadi 51 kotak diorama yang dirancang secara komunikatif dengan visual yang menarik. Gerbang Kala Marala Kala di sebelah barat ruang kemerdekaan merupakan ruang bagi bendera pusaka dan rekaman suara Presiden Soekarno mengulang kembali pembacaan teks proklamasi. Ruang kemerdekaan juga memamerkan atribut kemerdekaan lainnya, seperti Kepulauan RI, bendera Sangsaka Merah Putih, hingga patung Garuda Pancasila. Di puncak Monumen Nasional dibangun ruang terbuka sebagai area untuk menyaksikan panorama kota Jakarta, sehingga masyarakat dapat melihat hasil jerih payah para pejuang bangsa, mulai dari laut hingga Gunung Salak.
Serta untuk mengagungkan kawasan Tugu Nasional, maka atas perintah Presiden Soeharto dirancanglah sebuah master plan kawasan khusus dengan Tugu Nasional sebagai intinya. Kemudian beberapa karya seni dan taman ditambahkan untuk memegahkan Tugu Nasional. Monas bukan hanya tugu biasa, melainkan bukti kepada dunia bahwa Indonesia mampu membuat mahakarya yang indah. Monas merupakan karya arsitektur khas Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain, serta bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan mampu membangun sebuah monumen yang indah dan bisa dibanggakan. Sekian berita dan informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Risma Sominul Pedaria mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.